Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan terima kasih dan selamat datang pada Anda semua karena sudah berkesempatan hadir untuk mengikuti kegiatan kita pada sore hari ini. Nah, Ananda, karena kita semua sudah duduk di sini dan kita akan memulai kegiatan, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu agar kegiatan yang kita laksanakan ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik Ananda. Ibu mau bertanya nih, Ananda semua sudah pernah belum melaksanakan bimbingan kelompok? Belum. Oke, berarti Ananda belum tahu ya apa itu bimbingan kelompok? Belum. Oke. Nah, jadi karena Ananda belum mengetahui akan Ibu jelaskan ya. Jadi pengertian bimbingan kelompok ini adalah salah satu jenis layanan dalam bimbingan dan konseling yang diberikan kepada beberapa orang atau sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk memperoleh pemahaman baru dari topik-topik yang akan kita bahas nantinya. Nah, gimana Ananda dapat memahami pengertian dari bimbingan kelompok ini? Oke, kita lanjut pada tujuannya. Jadi pada tujuan bimbingan kelompok ini ada dua, yaitu untuk mengembangkan aspek-aspek kepribadian anggota kelompok. Maksudnya di sini seperti Ananda semua berani berbicara di depan umum, berani mengemukakan pendapat, menanggapi pendapat orang lain, memiliki sifat tenggang rasa, bertanggung jawab, dan mengembangkan bakat dan minat Ananda sendiri nantinya. Selanjutnya itu tujuan yang kedua, Ananda akan memperoleh pemahaman baru dari topik-topik yang akan kita bahas nantinya. Nah, itu dia tujuannya. Selanjutnya itu adalah cara pelaksanaan dari bimbingan kelompok ini. Cara pelaksanaan dari bimbingan kelompok ini di mana nanti seperti saat ini kita duduk melingkar atau bisa juga letter U. Di mana tujuan dari duduk melingkar ini adalah agar komunikasi di antara kita dapat berjalan dengan baik dan tersampaikan dengan baik. Dan juga tidak ada yang saling membelakangi gitu. Nah, contohnya misalnya dari Ananda di ujung ada yang mau mengemukakan pendapatnya, nanti langsung dilihat dengan anggota kelompok lainnya gitu. Jadi langsung tersampaikan dengan jelas gitu. Nah, gimana Ananda dapat memahami dari tujuan dan tata cara pelaksanaannya? Oke Ananda. Jadi di dalam bimbingan kelompok ini ada azas-azasnya. Jadi yang pertama itu ada namanya azas kesukarelaan. Nah, dengan Ananda mau datang di kegiatan kita dan duduk seperti sekarang ini aja sudah disebut dengan sukarela. Selanjutnya Ibu pun sukarela dalam membantu Ananda nantinya dalam melaksanakan kegiatan. Ibu sukarela mengatur kegiatan. Selanjutnya juga nanti Ananda diminta sukarela mengemukakan pendapat-pendapatnya gitu. Selanjutnya ada yang namanya azas keterbukaan. Jadi dalam proses bimbingan kelompok ini Ananda diminta terbuka dalam mengemukakan pendapatnya nanti. Silakan Ananda ungkapkan apapun secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi. Nah, selanjutnya ada yang namanya azas kenormatifan. Azas kenormatifan ini diharapkan dalam proses konseling kita ini tidak ada melanggar norma-norma yang ada, seperti contohnya norma kesopanan dan norma-norma lainnya yang berlaku di Indonesia ini. Selanjutnya itu ada azas kegiatan. Nah, dalam azas kegiatan ini Ananda diminta dapat aktif dalam proses bimbingan kelompok ini. Silakan Ananda aktif untuk mengemukakan pendapat atau menanggapi pendapat dari teman-teman lainnya nantinya. Dan yang terakhir ada norma kerahasiaan, azas kerahasiaan. Jadi dalam azas kerahasiaan ini apapun segala data atau keterangan yang Ananda dapatkan, baik itu mengenai pribadi dalam anggota kelompok ataupun pribadi Ananda sendiri, Ibu harapkan jangan Ananda bicarakan di luar dari kelompok kita ini. Jadi harap dijaga kerahasiaannya, cukup di dalam kelompok kita ini saja. Baik Ananda, sampai sini dapat dipahami? Paham, Bu. Oke, bagus ya. Nah, karena tadi Ibu sudah menjelaskan dan Ananda pun dapat memahaminya, jadi kita sebelum melakukan proses konseling ini tentu kita harus berkenalan terlebih dahulu. Nah, untuk perkenalan akan dimulai dari Ibu.
perkenalkan nama Ibu Fadila Ramasari, biasa dipanggil Ibu Dila, dan Ibu sebagai pemimpin kelompok yang akan mengatur jalannya bimbingan kelompok kita hari ini. Selanjutnya Ananda, siapa nih yang mau memperkenalkan dirinya terlebih dahulu? Saya Lia dari kelas 12 IPA 1. Oke, Lia dari 12 IPA 1. Selanjutnya siapa nih? Ya, silakan. Nama saya Yuyun dari 12 IPA 3. Oke, Yuyun dari 12 IPA 3. Selanjutnya siapa nih mau terlebih dahulu? Wah, antusias sekali ya. Silakan. Saya Jenny dari 12 IPA 1. Oke, Jenny dari 12 IPA 1. Selanjutnya silakan. Saya Sania dari kelas 12 IPA 1. Oke, Sania dari 12 IPA 1 juga. Selanjutnya siapa nih? Oke, silakan. Perkenalkan saya Ros dari IPA 12 IPA 3. Oke, Ros dari 12 IPA 3. Selanjutnya silakan. Perkenalkan saya Lisa dari 12 IPA 1. Oke, Lisa dari 12 IPA 1. Soleh, silakan. Perkenalkan nama saya Melani dari 12 IPA 5, Bu. Oke, Melani dari 12 IPA 5. Selanjutnya siapa nih mau duluan nih? Oke, Baik, perkenalkan nama saya Libra dari 11 IPA 1. Libra dari 12 IPA 1. Oke, siapa lagi nih? Silakan. Perkenalkan nama saya Salsa dari 12 IPA 2. Oke, Salsa 12 IPA 2. Selanjutnya Perkenalkan nama saya Caca dari 12 IPA 3. oke, Caca dari 12 IPA 3. Selanjutnya sudah semua ya? Oke. Nah, karena kita udah memperkenalkan diri tetapi sepertinya belum saling mengenal ya. Kita akan melakukan permainan rangkai nama. Di mana permainan rangkai nama di sini nanti permainannya seperti ini. Misalnya Ananda yang pertama mulai. Ananda menyebutkan nama Ananda sendiri, selanjutnya dilanjutkan dengan teman sebelahnya menyebutkan nama teman sebelumnya dan nama dia. Begitu seterusnya. Oke. Gimana? Siap? Paham? Paham, Bu. Oke. Oke, kita catat dulu. Dari Ibu misalnya Ibu Dila, Salsa. Ibu Dila Salsa. Ibu Dila Salsa. Ibu Dila, Salsa, Caca. Ibu Dila Salsa Caca Yuyun. Oke. Nah, begitu contohnya. Sudah lumayan. Oke, nah akan dimulai dari Ananda sebelah kiri, Bu, silakan. Saya Lia. Oke. Teman saya Lia, saya Dila. Lia, Dila, Ros. Lia, Dila, Ros. Lisa. Lia, Dila, Ros. Lisa, Jenny. Lia, Dila, Ros, Lisa, Jenny, Melani. Lia, Sania, Ros, Lisa, Jenny, Melani, Libra. Lia, Sania, Ros, Lisa, Jenny, Melani, Libra, Yuyun. Lisa, Jenny, Melani, Libra, Yuyun, Caca. Lia, Sania, Ros, Lisa, Jenny, Melani, Libra, Yuyun, Caca, Salsa. Oke. Lia, Sania, Ros, Lisa, Jenny, Melani, Libra, Yuyun, Caca, Salsa, Ibu Dila. Oke. Boleh Anda ulangi? Lia, Sania, Ros, Lisa, Jenny, Melani, Libra, Yuyun, Salsa, Ibu Dila. Oke, terima kasih. Oke Nanda, jadi tadi kita sudah saling berkenalan dan juga sepertinya suasana kelompok kita sudah akrab dan hangat ya. Oke. Oke Nanda, sudah siap untuk masuk ke tahap selanjutnya? Siap. Nah, sampai di sini apakah masih ada yang ingin Ananda tanyakan atau Ananda ragukan? Tidak. Oke. Jadi Ananda, topik yang akan dibahas hari ini yaitu terkait dengan bullying.
Nah, seperti yang kita ketahui nih, sekarang kan sedang banyak tuh berita-berita di televisi ataupun di sosial media terkait dengan bullying yang sedang meningkat nih. Jadi Ibu mau nanya pemahaman Ananda, apa sih yang Ananda ketahui terkait bullying? Boleh? Siapa yang ingin mengungkapkan pendapat pertama? Silahkan. Bila Bu. Oke, silakan Jenny Bu. Bila. Jenny Bu. Jenny. Bullying itu suatu penindasan yang dilakukan secara sengaja. Oke, menurut Jenny, bullying adalah suatu penindasan yang dilakukan secara sengaja. Selanjutnya siapa yang mau duluan nih? Boleh Lia? Bullying itu dia suatu tindakan yang seperti mengucilkan orang lain di depan umum misalnya. Oke, kalau menurut Lia, bullying itu adalah suatu tindakan yang mengucilkan orang lain di depan umum. Iya. Oke, selanjutnya Lisa Bu. Oke, Lisa. Jadi menurut Lisa, bullying itu adalah tindakan yang membuat korbannya trauma secara kesehatan psikis, Bu. Oke, kalau menurut Lisa, bullying itu adalah suatu tindakan yang membuat korbannya trauma secara kesehatan psikis. Oke, siapa lagi nih? Ros, Bu. Oke, Ros, silahkan. Kalau menurut Ros itu tindakan yang mengganggu orang lain sehingga orang tersebut merasa tertekan secara psikis. Oke, kalau menurut Ros, suatu bullying itu. Oke, boleh Ros. Jadi bullying itu tindakan yang mengganggu orang lain sehingga orang tersebut merasa tertekan secara psikis. Oke, kalau menurut Ros, bullying itu adalah suatu tindakan yang mengganggu orang lain sehingga orang lain itu tertekan secara psikisnya. Oke, selanjutnya boleh Sania. Jadi menurut Sania, bullying itu adalah tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap orang lain, jadi sehingga orang lain itu merasa trauma. Oke, kalau menurut Sania, bullying adalah suatu tindakan yang dilakukan kepada orang lain sehingga mengakibatkan orang lain itu trauma. Iya Bu. Oke, boleh siapa lagi nih? Boleh Melanie? Menurut Melani, bullying ini adalah suatu bentuk penindasan ataupun kekerasan yang mana banyak sekali jenisnya Bu, bisa berupa fisik ataupun verbal, dan juga ada istilahnya namanya cyberbullying Bu. Jadi menurut Melani, bullying itu seperti itu Bu. Oke, kalau menurut Melanie, bullying adalah suatu tindakan yang berupa kekerasan fisik ya. Dan juga bisa verbal ataupun cyberbullying. Oke, selanjutnya siapa lagi nih? Siapa mau duluan? Boleh, Libra. Baik, menurut saya kalau bullying itu adalah suatu bentuk penindasan yang dilakukan oleh orang yang kuat kepada orang yang lemah sehingga menimbulkan tekanan kepada orang yang ditindas tersebut. Oke, kalau menurut Libra berarti bullying ini suatu penindasan ya. Oke, selanjutnya boleh Yuyun. Kalau menurut saya menambahkan sedikit dari Libra Bu. Benar yang dikatakan Libra bahwa bullying ini yang dilakukan oleh si kuat kepada si lemah dengan baik verbal maupun non verbal. Oke, berarti penindasan yang dilakukan baik itu secara verbal maupun non verbal ya. Boleh selanjutnya siapa lagi nih yang mau mengumpulkan pendapatnya? Saya Bu. Silakan Salsa. Menurut saya bullying itu adalah suatu perbuatan yang dapat merugikan korbannya atau orang lain yang dapat mengganggu kesehatan mentalnya. Oke, berarti kalau menurut Salsa yang kegiatan yang mengganggu orang lain yang dapat mengakibatkan kesehatan mentalnya jadi berubah. Oke, selanjutnya Caca silakan. Kalau menurut saya pribadi sama seperti sebelumnya Bu, tapi saya menambahkan saja karena kan udah jelasin juga. Jadi bullying itu adalah suatu tindakan tidak terpuji di mana hal tersebut dilakukan oleh satu individu pada individu lain. Oke, menurut Caca adalah bullying itu adalah tindakan yang tidak terpuji ya. Oke, jadi semuanya sudah mengemukakan pendapat dan kita pun sama-sama tahu bahwa bullying ini adalah salah satu tindakan yang sangat tidak baik dan tidak terpuji dilakukan oleh seseorang, di mana dampaknya itu seseorang itu dapat kesehatan mentalnya berubah, keadaan psikisnya maupun hal-hal buruk lainnya dapat terjadi dari korban bullyingnya ini. Nah, selanjutnya Ibu mau nanya nih, kan anak-anak semua sudah tahu nih terkait dengan pengertian bullying. Tentu tidak ada pasti ada suatu faktor pemicu nih kenapa bisa terjadinya bullying. Jadi Ibu mau nanya, apa nih yang Anda ketahui terkait faktor yang memicu bisa terjadinya bullying ini? Baik, siapa yang mau duluan mengungkapkan pendapatnya? Silakan Ros. Kalau
menurut Ross, jadi faktor bullying itu bisa dari faktor dari orang tuanya. Misalnya orang tuanya itu abusive atau kekerasan terhadap anak, jadi anak itu tuh mencontoh perilaku orang tuanya gitu. Oke, kalau menurut Rose tadi berarti faktor dari orang tua ya, karena orang tuanya nih bullshit atau jahat atau yang melakukan tindakan negatif di depan anaknya, sehingga anak ini mencontoh kegiatan negatif tersebut. Oke, itu dari Rose. Ya. Selanjutnya siapa nih yang mau mengungkapkan pendapatnya terkait dari faktor bullying? Boleh Lisa? Bisa. Jadi menurut Lisa, faktor dari bullying itu bisa jadi karena faktor ekonomi. Misalnya karena adanya kesenjangan sosial, misalnya orang yang ekonominya tinggi sama orang yang ekonominya rendah itu berbeda, Bu. Oke, kalau menurut Lisa berarti faktor ekonomi ya. Iya, Bu. Oke, jadi kadang memang ya kita lihat penindasan itu bisa terjadi cuman karena faktor ekonomi kita yang berbeda. Kadang orang yang memiliki segalanya menindas orang yang tidak ada memiliki apa-apa. Oke, selanjutnya siapa nih yang mau mengungkapkan pendapatnya? Boleh, Jenny? Kalau menurut Jenny, dari faktor bullying ini bisa jadi karena lingkungannya juga, dari lingkungan atau teman-temannya atau di rumahnya yang dia melihat teman-teman yang bully, dia juga ikut-ikutan. Oke. Dari lingkungan. Oke, berarti kalau dari Jenny faktor lingkungan ya yang mengakibatkan bisa terjadinya suatu bullying itu. Oke. Selanjutnya siapa lagi? Boleh Sania? Nah, kalau menurut Sania, faktor bullying itu bisa jadi faktor dari media sosial, di mana seorang anak melihat kekerasan di media sosial dan merasa hal itu adalah wajar. Oke, berarti kalau menurut Sania faktornya itu karena media sosial yang kadang tingkah laku yang tidak baik yang tertampil di media sosial bisa dicontoh oleh orang yang tidak bisa mengartikan bahwa itu adalah suatu tindakan yang buruk ya. Oke, selanjutnya Saya Bu, ya silahkan. faktor bullying itu bisa jadi karena ada beberapa anak itu dia yang berteman dengan orang yang lebih dewasa, jadi mungkin dia meniru perilaku orang dewasa tersebut. Oke, berarti kalau menurut Anda berarti faktor lingkungan ya, Ya. pertemanan ya. Iya Bu. Oke, selanjutnya Yuyun silakan. Baik Bu, kalau menurut saya faktornya mungkin karena dia bisa jadi dari korban bully gitu, jadi dia ingin melampiaskan gitu, karena dia korban jadi dia bisa melampiaskan kepada orang yang lemah gitu. Oke, berarti kalau menurut Yuyun karena faktor dia pernah menjadi korban. Oh, jadi mungkin karena ada dendam, maksudnya ada yang tidak terlepaskan dari dirinya sehingga dia menjadi seseorang yang membuli orang lain gitu. Oke, selanjutnya silakan Libra. Ya, kalau menurut saya itu mungkin dari perbedaan fisik ya Bu, dari perbedaan warna kulit seperti warna hitam, perbedaan bentuk fisik, ada yang gemuk mungkin, terus juga mungkin karena perbedaan ras juga memicu terjadinya perilaku bullying Bu. Oke, berarti karena adanya suatu perbedaan ya. Kalau menurut Libra, ya memang ya seperti yang kita ketahui sekarang ini, cuman karena hanya ada perbedaan sedikit, terkadang seseorang itu dibully. Padahal di balik kekurangannya itu pasti ada kelebihan yang tidak diketahui oleh orang lain. Tapi yang kita ketahui saat ini, apapun kekurangan yang dilihat orang lain pasti akan jadi pemicu untuk dibulinya diri dia itu. Oke, selanjutnya siapa lagi nih yang mau? Silakan Caca. Kalau menurut saya pribadi, alasan kenapa bisa terjadi bully itu karena faktor dia merasa lebih kuat sehingga dia melakukan tindak kekerasan kepada orang dan dia lebih merasa dia memiliki kekuasaan. Oke, berarti kalau menurut Caca faktornya ini dari pelaku ya, karena pelakunya merasa dirinya tuh hebat, dirinya tuh di atas segalanya ya, makanya dia membuli orang di bawah dia. Oke, selanjutnya siapa lagi nih? Silakan Salsa. Menurut saya faktor bullying itu bisa jadi karena dia nggak ada ngapa-ngapain, terus dia pengen bully orang-orang di sekitarnya. Ya mungkin bisa nambahkan mungkin orang pembuli kan Ingin mencari muka. ya ingin mencari muka, terus mungkin cara itu yang bisa bikin dia bahagia atau gimana gitu. Oke, berarti dia ingin, kalau dari menurut Salsa berarti si pelakunya ini ingin dirinya tuh diekspos berarti ya, kayak caper gitu, ingin aku ingin diperhatiin nih, bully orang gitu. Oke, selanjutnya. Oke, Melani. Kalau dari Melani mungkin karena minimnya
edukasi tentang moral dan agama, sehingga kalau kita tahu dengan minimnya pendidikan tentang moral dan agama ini, sehingga turun juga rasa untuk saling menghargai dan menghormati antar mereka. Oke, bagus ya. Berarti menurut Melanie karena tidak adanya moral agama atau pengetahuan yang dimiliki. Oke, Nanda, bagus sekali ya pendapat-pendapat yang Nanda sampaikan tadi. Memang benar, faktor-faktor bullying itu banyak sekali terjadi, baik dari si pelaku ataupun dari korban. Mungkin dari pelaku, mungkin karena pelakunya merasa hebat seperti yang Anda sebutkan tadi ya, merasa hebat, merasa memiliki segalanya, merasa pernah jadi korban bully. Mungkin kalau dari pembulinya mungkin karena emang dia memiliki kekurangan atau memang hal-hal lainnya yang memicu mengapa dia jadi dibully. Oke, Nanda, bagus sekali ya pendapatnya. Nah, selanjutnya Ibu mau nanya nih, kan Anda udah tahu tuh pengertian bully, faktor bully. Selanjutnya Ibu mau nanya, apa nih yang Anda ketahui terkait dampak bully yang akan terjadi baik itu bagi pelaku ataupun dari korban? Siapa dia mau mengungkapkan pendapatnya pertama? Boleh, silakan Libra. Menurut saya kalau dampaknya itu dampak psikis ya Bu, dimana tekanan yang diterimanya dari bully itu bisa jadi dia itu melakukan tindakan bunuh diri. Oke, berarti ini dampaknya untuk ke korban ya? Berarti dari bully itu mungkin berdampak ke korban, mungkin sampai bunuh diri, sampai parah ya berarti. Oke, selanjutnya silakan Ros. Dampak untuk korbannya itu bisa dia itu memiliki pikiran untuk balas dendam. Oke, korban berarti Ros juga dari dampak korban yang dimana korban dari bully itu bisa menimbulkan dampak ingin balas dendam berarti ya. Oke, nah selanjutnya boleh Sania. Mungkin menambahkan, mungkin bisa juga dampaknya itu timbulnya gangguan emosi. Gangguan emosi. Oke, berarti kalau dari Sania mungkin dampaknya tuh dari korban ya berarti. Oke, dari korban mungkin karena dia dibully sehingga timbullah emosi, dan sama disebutkan oleh Ros tadi, dari emosi itu timbullah rasa ingin membalas dendam. Oke, selanjutnya siapa lagi nih? Boleh Lisa? Jadi dampaknya untuk korbannya itu bisa mengalami penurunan prestasi, Bu. Oke, penurunan prestasi korban. Ya benar ya, mungkin dampaknya itu dari korban karena dia memiliki tekanan batin yang mungkin karena dia tertekan sehingga korban tersebut jadi tidak fokus, antara dia malas datang ke sekolah atau malas belajar sehingga dia menghindari pendidikan dan akhirnya prestasinya pun jadi turun. Oke, bagus ya. Selanjutnya silakan Salsa. Dampak dari bullying ini sendiri bisa jadi trauma panjang. Contohnya dia mengucilkan diri dia gitu, terus atau diam di kamar, nggak keluar kamar gitu. Oke, selanjutnya boleh Jenny. Dampak untuk korbannya ini bisa jadi mengalami gangguan tidur, juga mengalami gangguan makan juga karena merasa diri dia nggak berguna, terus kayak dia menyendiri kayak gitu, jadi dia kayak menghukum dirinya gitu. Oke, berarti kalau menurut Jenny dampaknya itu gangguan tidur ya, gangguan kesehatan intinya. Oke, benar yang dikatakan Jenny. Kadang cuma karena dibully, gangguan kesehatan yang seseorang awalnya sehat bisa jadi berubah. Contohnya saja dari pola tidur yang aturannya dia normal, tetapi karena dia tadi mungkin dibully sehingga dia kepikiran gitu, jadi kayak gangguan tidurnya atau jam tidurnya berubah. Oke, bagus ya. Selanjutnya ya silahkan. Mau menambahkan sedikit, mungkin dampak untuk korbannya itu sama tadi kayak fisikis kan, dia mental, mengalami masalah mental, bisa jadi juga nanti dia tiba-tiba mau ada keinginan ingin bunuh diri gitu karena terganggunya masalah mental dia. Oke, berarti pendapat dari Ananda berarti mungkin karena ke korban jadi kesehatan mentalnya gitu kan. Jadi karena tekanan batinnya yang sangat kuat, timbullah rasa ingin bunuh diri sehingga dari bully ini tersebut berdampak sangat fatal berarti. Oke. Selanjutnya siapa lagi nih yang mau pendapat? Ya, Bu. Boleh Melanie? Mungkin sama saja dengan yang lain, Bu. Untuk korbannya akan
merasakan dampak dari fisik ataupun mentalnya seperti itu. Kalau untuk pelaku sendiri juga mempunyai dampaknya Bu. Yang pertama itu adalah gangguan emosi, karena kita tahu bahwasanya orang yang melakukan bully itu adalah mereka yang terbiasa melakukan kekerasan Bu, sehingga di masa-masa yang akan datang mungkin mereka akan juga terus melakukan kekerasan. Di samping itu juga pelaku bullying ini akan mendapatkan sanksi sosial gitu Bu dari masyarakat terhadap tindakan yang telah dia lakukan. Oke, bagus ya, sangat jelas dari dampak yang dikatakan oleh saudara Melani tadi. Selanjutnya siapa lagi nih? Boleh Yuyun? Kalau menurut saya benar yang dikatakan tadi si Melani Bu, bahwa kalau dampak dari nonverbalnya bisa ke korbannya bisa mentalnya terganggu, terus fisikisnya bisa terganggu, sedangkan dari nonverbalnya tadi bisa mungkin terluka atau si korbannya bisa mungkin dari kekerasan fisik lah gitu, bisa terluka gitu. Mungkin kalau untuk dampak ke pelakunya bisa mendapatkan sanksi sosial, bisa dijauhi dari lingkungannya. Oke, berarti dampak dari bullying ini tidak hanya di korban kan, berarti di pelaku mungkin pelaku bisa terkena sanksi sosial jika dia ketahuan bullying, misalnya sanksi sosial seperti masyarakat pasti akan mengucilkan dia atau bahkan pasti ada hukuman yang tersendiri akan dia dapatkan. Nah, dampak dari korban mungkin korban akan trauma hingga sampai yang fatal sampai korban bunuh diri. Oke, selanjutnya silakan Caca. Kalau dari Caca pribadi Bu sama seperti jawaban sebelumnya, tapi Caca menambahkan tentu dari korbannya ini sendiri merasa kayak apa ya, kayak jadi lebih insecure gitu Bu, rendah diri gitu. Terus dia juga jadi pribadi yang selalu merasa dikucilkan gitu Bu. Jadi kan secara tidak langsung hal itu membuat si korban jadi sulit untuk bersosialisasi ke depannya. Oke, berarti dampak dari bully ini juga mengakibatkan korban insecure ya. Kalau dari Caca, insecure di sini maksudnya mungkin jadi kurang percaya diri gitu untuk bisa menghadapkan dirinya ke lingkungan luar gitu. Oke, bagus ya Ananda. Ananda semua kan sudah berpendapat, dan juga Ibu sudah dengarkan tadi, dan pendapat Ananda semua benar dan juga sangat bagus jawabannya. Memang benar. Tentu banyak dampak dari bully ini, karena dari bully ini akan mengakibatkan kesehatan mental seseorang itu terganggu. Seperti yang kita dengar tadi, mungkin seseorang itu bisa sampai bunuh diri. Nah, itu kan sangat fatal. Jadi Ananda semua tentu pasti sangat, karena sudah mengetahui dari dampak bullying ini, tentu Ananda juga di pribadi Ananda pasti sudah tahu lah bagaimana cara upaya untuk mengatasi perilaku bullying, baik itu yang Ananda lihat atau mungkin Ananda bisa memberitahu kepada si pelaku atau lainnya. Boleh Ananda berpendapat apa nih upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi bully ini? Boleh Jenny? Kalau menurut Jenny Bu, untuk pencegahannya ini bukan dari korbannya, pencegahannya itu harusnya emang dilakukan kepada ke pelakunya untuk bisa jadi dinasehati atau dikumpulkan atau bagaimana cara untuk mereka menghentikan hal buruk tersebut. Oke, berarti upayanya mungkin berarti kalau dari Jenny upaya yang dapat dilakukan itu mungkin menasihati si pelaku ya, mungkin untuk dapat menghentikan kegiatan itu atau memberikan dia pencerahan yang baik-baik gitu, seperti nasihat yang baik yang bisa diterimanya secara baik. Oke, selanjutnya boleh Ros? Jadi upaya pencegahan bullying itu tekankan perilaku empati dan baik ke sesama anak, terhadap anak. Oke, berarti kalau menurut Ros itu menekankan perilaku empati, menebarkan perilaku empati terhadap sesama ya. Berarti dapat dengan cara memberitahu baik dari pihak pelaku ya tentunya sekarang ini ya, untuk bisa meningkatkan rasa empati yang tinggi terhadap perbedaan yang ada gitu mungkin. Oke, selanjutnya siapa? Boleh? Kalau dari saya pribadi Bu, karena memang banyaknya kejadian yang saat ini terjadi, mungkin dari saya pribadi memang harus ditanamkan sejak dini pemahaman tentang bullying ini, agar kedepannya anak muda itu lebih paham terkait bullying ini dan tidak melakukan hal yang itu. Oke, berarti kalau menurut Caca dengan cara menanamkan memberikan edukasi yang baik terkait dengan jauhi perilaku bullying atau memberitahu bahwa bullying itu tidak boleh atau tidak baik ya.
Oke, bagus ya Caca. Selanjutnya siapa lagi nih? Boleh Melani? Nah, menurut Melanie, Bu, ada 2 upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah dari bullying ini. Yang pertama adalah upaya preventif dan juga yang kedua adalah upaya represif. Nah, upaya represif tadi seperti yang dikatakan bentuknya itu seperti pemberian edukasi ataupun pemberian pendidikan moral dan agama kepada sekolah-sekolah khususnya Bu, yang kita lihat banyak sekali menjadi wadah pembulian di situ. Nah, kalau represifnya Bu, seperti yang Melanie baca dari undang-undang, kita sudah ada undang-undang terkait bullying ini Bu. Nah, itu adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 pasal 80 terkait perlindungan anak, yang mana upaya represif ini pelaku bullying ini dapat dipidana Bu, dengan pidana 3 tahun lebih dan denda sekian juta rupiah. Jadi itu bentuk upaya represifnya, ataupun lebih ringan mungkin ya Bu, dari sekolah bisa memberikan hukuman kepada pelaku bullying gitu Bu. Oke, berarti kalau menurut Melani ada 2 upaya ya. Berarti ya upaya yang pertama mungkin dengan menanamkan sikap-sikap moral agama kepada anak-anak dengan cara kita menyebarkan ke sekolah-sekolah bahwa pentingnya menanamkan sikap moral-moral agama itu agar berkurangnya perilaku bullying tersebut. Selanjutnya upaya yang dilakukan mungkin bisa diberikan itu upaya yang dilakukan oleh pemerintah ya berarti ya, dengan cara menerapkan undang-undang itu agar perilaku bullying itu dapat berkurang juga. Oke, bagus ya. Selanjutnya silakan Lisa. Jadi menurut Lisa, pencegahan bullying itu untuk korbannya ya bisa terbuka terhadap lingkungan sekolah dan orang tuanya apabila dia merasa terkena bullying atau terkena perundungan. Oke, bagus. Selanjutnya boleh Sania. Mungkin kita bisa instruksikan ulang instruksikan tuh nggak selepas iya aku kayak aku instruksikan cuci tangan. Selanjutnya siapa nih? Boleh Sania. Mungkin untuk pencegahan bullying itu bisa kita menanamkan kepada anak itu untuk berani melawan bullying gitu loh, tapi melawannya itu dalam batas wajar gitu. Oke, berarti kalau dari Sania mungkin menanamkan pada korban gitu, mengingatkan bahwa kalau misalnya kita dibullying harus berani untuk melawan, tapi melawan itu dalam batas wajar. Oke, bagus ya. Selanjutnya boleh Kak Lia. Untuk upaya pencegahannya itu mungkin bisa membuat peraturan yang tegas kepada pelaku bullyingnya. Kalau contohnya kalau kita udah tahu nih pelakunya kan, jangan dibiarkan aja gitu, harus betul-betul ditegur atau enggak bisa dilaporkan ke orang tua si pelaku gitu, supaya bisa mendidik anaknya yang lebih baik. Oke, berarti kalau dari Lia berarti memberikan penegasan gitu ya, peneguran yang tegas kalau bisa dilaporkan gitu ke orang tua korbannya. Oke, bagus ya. Selanjutnya Libra. Saya benar yang katakan yang sebelumnya bahwa dengan mengedukasi yaitu orang tua, di mana orang tua itu kan merupakan madrasah pertama yang menanamkan nilai-nilai moral seperti nilai agama, sehingga anak itu bisa tercegah dari perilaku menyimpang seperti melakukan pembulian tersebut. Oke, berarti kalau menurut Libra setuju ya dengan pendapat dari rekan yang tadi, berarti dengan memberikan teguran yang tegas atau mengingatkan pada orang tuanya gitu ya, bahwa dapat menegur anaknya. Oke, berarti semua sudah berpendapat ya tadi ya, benar ya. Jadi upaya dapat kita lakukan mungkin kalau dari pelaku dapat dengan memberikannya, mungkin yang pertama dengan memberikannya teguran bahwa yang tindakannya salah. Selanjutnya jika dia masih melakukannya mungkin kita bisa melaporkan dulu dengan orang tuanya gitu. Selanjutnya mungkin yang ketiga langsung membawanya kepada pihak yang berwajib agar dia segera diurus. Nah, berarti itu upaya dapat dilakukan untuk mencegah dari pelaku. Selanjutnya mungkin upaya dapat dilakukan untuk si korban dengan cara mengingatkan kepada korban bahwa jika yang kita dibully kita dapat melawan, tapi melawan itu dalam batas yang wajar, yang masih bisa diwajarkan lah ya berarti. Oke, bagus ya Ananda. Sepertinya Ananda sudah jenuh ya, karena tadi kegiatan kita sangat lama ya, tadi menguras otak juga tenaga ya. Iya Bu. Setuju gak kalau kita main game? Setuju. Nah, karena Ananda sudah jenuh, kita akan bermain game Bos Berkata.
Nah, nanti kalau misalnya ada yang kalah akan menampilkan bakat dan minatnya. Gimana, setuju? Punya bakat. Oke, bakatnya aja. Oke. Kami menggibah. Oke, gimana, setuju? Setuju ya. Oke. Nah, jadi cara main gamenya itu nanti silakan anda lakukan apapun yang dibilang dengan instruksi bos berkata, jangan lakukan apabila tidak ada instruksi bos berkata. Maksudnya? Contoh ya, contoh. Bos berkata pegang kepala. Bos berkata pegang tangan kiri. Nah, kalau tidak ada dibilang bos berkata tuh jangan dipegang. Iya, masa aku malah nyambung. I see. Aduh, aku goblok lagi. Bakat apa yang mau dikeluarin? Gibah. Gini aja. Aduh, bagat apa? Ya, mungkin satu kali percobaan aja dulu, Bu. Oke, percobaan yang pertama ya. Oke. Bos berkata angkat tangan kanan. Bos berkata angkat tangan kiri. Bos berkata turunkan tangan kanan, tangan kiri. Aku udah tahu sih. Oke, Ini bakat saya, Bu. Anda turun dulu ya. Oke, yang lainnya silakan posisi terakhir. Apa tadi, weh? Tangan kiri. Dia udah kena, Bu. Oke. Bos berkata turunkan tangannya. Bos berkata turunkan tangannya. Bos berkata pegang kepala. Oke, bagus, tepuk tangan. Kan tidak ada Oke. Kami jawab berdua nih. Siapa tadi yang kena? Caca, Ayu, Salsa, Jenny, Lisa, dan Ros. Oke. Kena. Nyanyi bareng. Lisa kasih tahu. Dia lagi. Boleh mau menampilkannya sama-sama apa? Ya nyanyi aja, Bu. Ini, Bu. Nyanyi aja. Jangan kami bisa Ini panggil, Bu. joget baru nyanyi. Nyanyi sama-sama, Bu. Potong bebek Amsel gitu. I'm feeling lonely. Oh, bisa pada kami. Crying in my room. Oke. Apa nih yang mau ditampilkan dari Ananda berenam? Udah barusan, Bu. Feeling lonely. Itu tadi. Kami tadi joget, Bu. Baru brok. Oke, berarti dari Ananda joget. Broke up and feeling down. Oke, dari Ananda bertiga? Nyanyi aja lah, Bu. Nyanyi. Foto bebek. Bebek angsa. Oke, boleh. 1, 2, 3. Bebek angsa. Masa dikuali. Udah tidak angsa. Tembus berkali. Seorang ke kiri, seorang ke kanan. Oke, bagus ya Ananda. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap akhir, di mana sebelum Ibu mengakhiri kegiatan konseling kita ini, Ibu akan menanya dulu nih komitmen Ananda terkait dari bullying ini. Boleh, siapa mau menyatakan komitmennya terlebih dahulu? Boleh, Sania? Mungkin komitmennya itu misalnya ketika ada yang membuli nih, kita sebagai orang kan kita harus bisa melerai gitu, kayak stop gitu loh, jangan saling membuli gitu loh, istilahnya melerai lah. Komitmen saya. Berarti Sania berkomitmen akan melerai perilaku bullying jika Sania melihatnya. Selanjutnya, terus Kalau untuk komitmen dari pelaku bullying itu, kita kalau bullyingnya udah terlalu parah, udah pihak sekolah udah turun tangan, pihak orang tua udah turun tangan, kita bawa ke pihak berwajib, Bu. Oke, berarti komitmen dari Ros mungkin akan menegur, mungkin dengan mengadukannya ke orang tua. Seterusnya, selanjutnya jika masih berlanjut akan membawa itu ke pihak yang berwajib. Oke, boleh komitmen selanjutnya siapa? Boleh? Lisa? Bullying, Bu. Jadi komitmennya itu menasehati pelaku bahwa tindakan bullying itu merupakan tindakan tidak baik yang dapat merusak mental dari si korban, dan
dampaknya tuh banyak nanti Bu. Oke, berarti kalau dari Lisa menasihati si pelaku ya komitmennya. Oke, Iya, bagus. Silakan Jenny. Kalau Jenny setuju sama Sania tadi Bu untuk melerai, dan juga kalau misalnya kita sering melihat di dalam lingkungan kita itu sudah ada bullyingnya, itu untuk tidak ikut juga, dan jangan diam aja, dan bisa dikasih tahu ke orang tua juga. Oke, berarti sependapat ya dengan Sania tadi, melerai gitu ya. Oke, selanjutnya siapa lagi nih? Boleh Libra? Komitmen saya akan berusaha untuk menjauhi perilaku bullying. Kan secara kita tahu, tanpa kita sadari, kita kadang juga melakukan bully yang verbal tanpa kita sadari gitu Bu. Terus jika ada bully yang sudah parah, saya akan mencobanya melaporkan seperti mungkin pertama itu melalui guru gitu. Oke, berarti komitmen dari Libra mungkin akan melaporkan perilaku bullying itu ya. Selanjutnya, Yuyun. Kalau menurut saya mungkin dari diri saya sendiri ya Bu, saya akan menjaga ucapan atau kata-kata yang tidak baik itu, karena kan itu merupakan bentuk verbal dari bullying gitu. Jadi saya akan menjaga kata-kata saya. Terus saya akan mengingati teman yang melakukan bullying gitu, bahwa itu hal yang tidak baik gitu, bahwa Oke, berarti kalau dari Yuyun mungkin komitmennya dari diri sendiri terlebih dahulu ya. Setelah dari diri sendiri mungkin akan mengingatkan kepada pihak luar. iya Bu. Oke, boleh kepada Melanie. Mungkin sama dengan yang lain Bu, upaya yang pertama kita lakukan itu adalah dimulai dari diri kita sendiri Bu. Itu dengan menjunjung tinggi rasa saling menghargai dan menghormati antar sesama. Kemudian yang selanjutnya adalah jika kita melihat perilaku bullying, kita bisa melerainya. Di samping itu, upaya ketiga adalah selain menasihati pelaku, kita bisa mendampingi pelaku, karena umumnya pelaku bullying ini adalah orang-orang yang kurang perhatian dari keluarganya Bu, sehingga mereka itu melakukan bullying untuk mendapatkan suatu validasi, untuk merasa diri mereka itu superior Bu. Nah jadi orang-orang seperti ini tuh harus kita dampingi gitu Bu, pelaku bullying itu sendiri gitu. Jadi mungkin kalau dari Melanie dengan cara lebih membackup dari si pelakunya ya. Dan juga dari diri kita sendiri. Oh, dari diri sendiri. Oke. Bagus ya. Selanjutnya kepada Salsa. Sama seperti yang lain juga, kalau misalnya ada pelaku bullying di depan kita harus ya melerainya, menghentikannya, terus bisa kita laporkan ke guru yang ada di sekolah dan melaporkannya ke orang tua juga. Oke, berarti Salsa sependapat ya dengan yang lainnya, melerai. Selanjutnya, Kalau dari Caca pribadi Bu, sama seperti jawaban sebelumnya, cuman sedikit Caca tambahi, kalau komitmen dari Caca pribadi tentunya dimulai dari Caca sendiri, dimana Caca berusaha sebaik mungkin untuk menjauhi kegiatan bullying tersebut gitu. Kemudian oke, sama ya, berarti lebih dikurang komitmen Anda semua sama ya berarti. Nah, selanjutnya Ibu mau minta nih pesan Ananda dari kesan Ananda dari kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini. Siapa dulu nih? Boleh Libra? Kalau kesan saya selama dalam berkegiatan ini, saya lebih percaya diri dalam mengungkapkan pendapat saya Bu. Terus juga saya lebih bisa mengenal teman-teman yang hadir dari sini, dan semuanya aja Bu. Oke, selanjutnya Yuyun. Kalau menurut saya Bu, kesan saya kegiatan ini sangat menarik. Habis itu bisa saling mengenal dari siswa kelas lain gitu Bu. Jadi bisa saling akrab gitu Bu. Pesan saya mungkin karena kegiatan ini menarik. Oke, bagus ya kesannya. Selanjutnya, oke Melanie. Dari saya Bu, selain kegiatan ini sangatlah menarik, nah kegiatan ini juga menambah pemahaman kita terkait perilaku bullying ini sendiri, terkait jenisnya, dampaknya, serta upaya yang bisa kita lakukan Bu. Oke, selanjutnya siapa lagi nih? Jadi kesan saya dengan adanya bimbingan kelompok ini membuat saya lebih pede untuk berani bicara depan umum. Ya. Oke, ada lagi? Boleh, Caca? kalau pesan-pesan dari saya sendiri atas kegiatan ini tentunya menyenangkan, karena kan di alam seperti ini, jadi
jadi lebih terbuka lah gitu. Kemudian kita bertemu teman-teman dari kelas lain. Oke, selanjutnya udah. Oke, Anda semua kan sudah menyampaikan kesannya nih. Jadi kesan yang positif ya semuanya. Oke. Selanjutnya untuk kegiatan kita selanjutnya kapan nih mau diadakan lagi? Minggu depan Bu. Oke, minggu depan. Untuk tempatnya gimana? Di sini aja Bu. Di sini aja. Untuk jam? Jamnya sama seperti tadi. Oke, berarti kegiatan ini akan kita laksanakan lagi minggu depan. Di tempatnya mungkin disesuaikan nanti dan jamnya dengan jam yang sama. Oke, terakhir Ibu mau nanya nih pesan Ananda terkait dengan bimbingan kelompok kita ini. Boleh Ananda, siapa nih mau mengumumkan pesannya? Boleh Melani? Mungkin kita bisa cari tempat baru Bu, sehingga ada suasana baru. Oke, kalau dari Melani berarti tempat baru ya. Nanti akan kita diskusikan ya. Selanjutnya, boleh Lisa? Jadi pesannya untuk bimbingan konseling minggu depan selanjutnya kalau bisa ya Bu ya. Kita ini bawa makanan, minuman. Jadi kita sambil bimbingan sambil nyemil kan lebih enak gitu kan Bu. Oke, berarti kalau untuk Lisa berarti minggu depan kita bawa makanan dan minuman ya. Boleh Nanda minggu depan bawa makanan masing-masing ya. Ada lagi pesannya? Oke, berarti pesan Anda juga cukup baik. Oke, karena sudah di penghujung kegiatan, sebelum kita menutup kegiatan kita, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, pada Nanda silakan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, doa dimulai. Doa selesai. Baik Ananda, terima kasih ya sudah mau menghadiri kegiatan kita hari ini, sudah mau aktif dan sudah mau berpendapat. Selanjutnya Ibu ucapkan semoga minggu depan kita bisa berkumpul lagi dengan anggota yang lengkap ya. Baik Ananda, pulang nanti hati-hati ya. Ya Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.